Good morning everybody. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia dan pengembangannya. Jadi sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya ingin mengingatkan kepada kita untuk selalu menggunakan masker untuk menaati peraturan dari protokol kesehatan. Langsung saja, yang pertama pengertian hakikat manusia. Pengertian manusia, manu yang berarti dari bahasa Sanskerta dan mens dari bahasa Latin yang artinya berpikir. Jadi manusia diartikan sebagai berakal, budi atau homo yang berarti manusia. Yang kedua, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya? Wujud sifat hakikat manusia yang membedakan dengan hewan. 1. Kemampuan menyadari diri. Kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah adanya kemampuan menyadari diri pada manusia. Manusia menyadari bahwa karakteristik diri sehingga manusia dapat membedakan dirinya dengan aku yang lain atau non-aku. Yang kedua, kemampuan bereksistensi. Kemampuan menerobos ruang dan waktu. Tidak terbelenggu oleh ruang atau tempat dan waktu, sehingga manusia memiliki unsur kebebasan. Adanya manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan ada di muka bumi. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Kata hati atau conscience of man sering disebut dengan hati nurani, lubuk hati, suara hati, pelita hati, dan sebagainya. Manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan atau yang sedang dan yang telah diperbuatnya. Kemampuan membuat keputusan tentang yang baik, benar, yang buruk, atau yang salah bagi manusia sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral yang sinkron dengan kata hati yang tajam, yaitu yang benar-benar baik bagi manusia sebagai manusia, merupakan moral yang baik atau moral yang tinggi, atau yang bisa dikatakan dengan moral luhur. Terus yang kedua, perbuatan yang tidak sinkron dengan kata hati yang tajam atau realisasi dengan kata hati yang tumpul disebut moral yang buruk atau moral yang rendah. Dengan kata lain, moral yang asor atau tidak lazim, dikatakan tidak bermoral. Seorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai yang tinggi, serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi. Lanjut yang kelima, kemampuan bertanggung jawab. Kesediaan untuk menanggung segenap akibat perbuatan yang menuntut yang bertanggung jawab. Wujud bertanggung jawab ini terus ada 3 poin penting dalam wujud tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab kepada diri sendiri. Terus yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Terus yang ketiga, tanggung jawab kepada Tuhan. Ada hubungan erat antara kata hati, moral, dan tanggung jawab. Lanjut yang keenam, rasa kebebasan. Rasa kebebasan yang diartikan itu merdeka. Merdeka adalah rasa bebas atau tidak terikat dari sesuatu atau satu hal yang tidak sesuai dengan tuntutan kodrat manusia. Bebas tetapi terikat oleh kodrat manusia. Kemerdekaan dalam arti sebenarnya memang dalam keterikatan. Arti bebas berbuat sepanjang tidak bertentang dengan tuntutan kodrat manusia. Orang hanya mungkin merasakan kebebasan batin apabila ikatan telah menyatu dengan dirinya dan menjiwai segenap perbuatannya. Kata lain, ikatan luar yang membelenggu telah berubah menjadi ikatan dalam yang menggerakkan. Lanjut yang ketujuh, kewajiban dan hak. Kewajiban hak ada 2 macam gejala. Sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial, tidak ada hak tanpa kewajiban, dan kewajiban ada karena ada hak yang harus dipenuhi. Lanjut yang ke-8, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan sebagai hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit, dan antara proses dengan hasil. Kita lanjut bagian yang kedua, itu tentang dimensi-dimensi hakikat manusia.
Yang pertama, dimensi manusia sebagai makhluk individu. Individu sebagai sesuatu yang merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dibagi-bagi. Kehidupan sebagai pribadi atau yesen. Setiap manusia dilahirkan telah dikaruniai untuk menjadi berbeda dari yang lain atau menjadi dirinya sendiri. Setiap orang memiliki individualitas. Manusia sebagai makhluk individu diartikan sebagai person atau perseorangan atau sebagai diri pribadi. Manusia sebagai diri pribadi merupakan makhluk yang diciptakan secara sempurna oleh Tuhan Yang Maha Esa. Disebutkan dalam kitab suci, dalam Al-Quran, dan lain-lain. Lanjut, dimensi sosial manusia sebagai makhluk sosial. Setiap anak lahir dikaruniakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sulit dipisahkan dengan manusia lainnya. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencakupi kebutuhan sendiri. Jadi manusia itu saling membutuhkan, begitu. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia itu cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir dia sudah disebut sebagai makhluk sosial, jadi makhluk yang saling membutuhkan. Lanjut, dimensi kesusilaan atau manusia sebagai makhluk susila. Kesusilaan meliputi etika dan etiket kesusilaan, berhubungan erat dengan nilai-nilai. Manusia susila adalah sebagai manusia yang memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai tersebut dalam perbuatan. Nilai diproduk secara otonom, heteronom, dan keagamaan. Lanjut yang keempat, dimensi keberagaman. Manusia adalah makhluk religius, artinya makhluk yang mengakui ketuhanan. Nilai-nilai agama adalah pedoman dari Tuhan yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dicerminkan dalam sikap, perilaku, dan pandangan sehari-hari. Pengembangan dimensi hakikat manusia, arah pengembangannya diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividualan dan kesusilaan dan keberagaman secara terpadu. Pengembangan secara utuh dapat dilihat dari wujud dimensinya, antara jasmani dan rohani, antara individualan, kesusilaan, kesosialan, dan keberagaman antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Berikut arah pengembangannya diarahkan kepada pengembangan dimensi keindividuan, kesosialan atau kesusilaan, dan keberagaman secara terpadu. Jadi pelajaran kita hanya sampai di sini. Jadi terima kasih atas perhatiannya dan waktunya yang sudah meluangkan untuk bisa mendengarkan materi saya. Jadi terima kasih banyak, thank you very much.